ini kayunya asli. Ini sayang sekali banyak coretan ini. Ya, Ada nama-nama siapa ini? Ya, dipikir mereka bakal ini. Kembali lagi pengennya. Untuk orang Saudi itu sekarang udah umum ya, semua kerjaan diambil. Ya? Nggak seperti dulu. Oh. Nah, Bang Rian, karena kita lagi di Madinah nih, apa sih yang Bang Rian tahu tentang penduduk di Madinah ini? Penduduknya? Ya, kerjaannya biasanya apa atau Kerjaannya sekarang sosialnya itu, gimana? untuk orang Saudi itu sekarang udah umum ya, semua kerjaan diambil. Ya? Nggak seperti dulu. Oh. Jadi dulu itu yang labor itu dari pendatang. Iya. Sekarang udah semua. Kok bisa? Karena ini apa namanya? Udah termasuk Kurangan uang. pengangguran. Oh, really? Jadi toko-toko juga itu kan dulu ada peraturan Pelaksana, Bang. orang Arab. Atau kita boleh lewat sini? Ke sana, Ya. Kita kemana? ke masjid Oke. Mama itu yang banyak burung itu di sana. Oke. Berdekatan ya? Oh, jadi semuanya kerjaan diambil gitu ya? Yang dulu waiter juga kan biasanya ekspatriat yang bekerja. Sekarang orang Saudi pun bekerja, supir juga sekarang bekerja. Makanya itu untuk supir Indonesia juga udah nggak datang kan sekarang. Karena orang Saudi juga udah terbuka, perempuan sudah bisa berusaha sendiri. Perempuan udah mulai sekarang untuk bekerja di luar ya? Beberapa tahun yang lalu itu udah bekerja perempuan juga di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat bisnis gitu. Jadi terbuka udah semuanya. Tapi sebelum itu perempuan gimana sih di sini? Gak boleh ya bekerja? Nggak boleh. Itu benar? Benar. Setelah ada peraturan baru, karena itu kan ekonomi waktu itu krisisnya besar-besaran di Saudi itu. Sampai ekspatriat aja di-terminate banyakkan perusahaan. Dan semasa itu wanita Saudi Arabia itu perempuannya sudah mulai bebas untuk bekerja di luar. Iya, saya lihat yang bekerja di Makkah itu di restoran Indonesia, ownernya orang Bandung juga, Jawa Barat juga. Si akangnya bilang, katanya dia harus merekrut orang lokal minimal satu orang gitu. Jadi dulu di perusahaan juga gitu, kalau pengen buka bisnis. Enggak, di perusahaan besar itu harus orang kantornya merekrut orang lokal. Lokal juga. Jadi ada semacam warna itu ya, terakreditasi apa gimana ya? Iya, bervariasi. Iya, gitu. Tapi itu bagus loh. Bagus itu Jadi, ininya. pas waktu saya bekerja di catering perusahaan kontraktor itu, jadi gitu harus menerima orang lokal. Jadi ntar bisa untuk syarat gitu. Jadi sekarang malahan udah orang Saudi semua itu. Dulu kan banyak kan orang India, Pakistan, dari Mesir, Lebanon, perusahaan catering saya dulu itu. Cuman sekarang udah dikuasain oleh Saudi. Nah, kita sekarang berada di mana nih? Eropa. Di Eropa? Oh, really? Like Spanyol. Greece. Yunani juga sedikit-sedikit kayak gini nih. Jadi kita berada di Masjid Al-Gumamah. Ini apa nih?
dan sejarah dari masjid ini, Bang. Kita taruh di dulu lah di sini. Nah, Bang Rian, ini kita sekarang ini berada di mana? Ini sekarang kita berada di samping Masjid Al-Gumamah, letaknya dekat dengan Nabawi. Masjid Nabawi, berbatasan langsung dengan pagar Masjid Nabawi. Jadi letaknya kurang lebih ya sekitar 50-100 meter lah dari pusat Masjid Nabawinya, langsung dekat ke sini. Nah, disinilah Masjid Al-Gumamah atau Masjid Awan ya. Masjid Awan. Masjid di mana Rasulullah SAW itu pernah menjalankan ibadah sholat istisqa di sini gitu. Oh, ini banyak merpati ya? Di sini banyak merpati. Kenapa banyak merpati di Arab Saudi ini? Karena dilindungi, Bang. Dilindungi. Oh, bukan nggak ada simbol-simbol apakah itu kesayangan Nabi, apakah untuk sahabat? yang warna hitam nggak boleh dibunuh di Masjidil Haram ini. Ya jangan nggak boleh dibunuh semua. Yang putih boleh. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Maksudnya disembelih gitu. Dimakan? Emang gitu. dimakan sama orang sini? Ya maksudnya kan halal gitu. Oh gitu. Cuman karena yang warna hitam itu kan nggak boleh apa sih namanya dipotong, kan orang pendatang kan. Yeah. Lumayan gitu. Di kamera. Jadi itu yang warna rata-rata di sini tuh burung darahnya, pigionnya warna hitam gitu. Karena yang putih mah boleh dikonsumsi. Putih mah kedengaran banget Sundanya ya. Sunda Jawa. Kalau saya Jawa Medok. Sunda Medok. Jawa Tegal saya. Jawa Brebes. Tegal. Tapi kok pakai mah gitu? Oh, karena teman saya kan orang Sunda mah. Oh, gitu. Alright. Lah, ini makanya itu di Madinah atau area Saudi Arabia ini banyak kan burungnya warna hitam. Karena yang dikonsumsi itu yang banyak kan warna putih boleh dikonsumsi. Ada aturannya gitu. Oke. Burung dara ya. Burung dara ini. Makanya itu Nah, banyak. kembali lagi ke sejarah dari masjid ini. Nah, ini berarti bangunan sebelumnya pasti bukan kayak gini ya. Kalau kita sebut dengan ini adalah tempat di mana Rasulullah minta hujan ya. Sholat minta hujan. Waktu dulu pasti nggak seperti ini ya kan? Dari sejarahnya sih kurang tahu, cuman ini kalau bangunan yang termasuk sejarah itu batunya seperti ini, besar-besar, rata-rata batunya itu asli. Jadi batu seperti ini balokan gitu. Di tempat lain juga gitu. Berarti duplikat lah ini kayaknya. Jadi ya? ini nggak tahu ini renovasi yang keberapa. Cuman ini batunya itu kebanyakan seperti itu. Oh ya, berarti cuman sama. kalau yang masjid zaman dahulu mah cuman batu dan Bu. Sorry. Take picture. Oke. Ini jarang dibuka ini masjid ini juga, kadang ditutup terus. Kalau di waktunya sholat fardu kan biasanya kebanyakan ke Nabawi. Mungkin dipakai cuman untuk segelintir orang atau staff gitu. Oh gitu. Kita bisa keliling ke sana yang Yuk, banyak jamaah umrohnya. Yuk. Guys, kita keliling masjid ini masih dengan tour guide handal kita, asli orang Indonesia. Ternyata beliau dari Tegal. Indramayu, keturunan Brebes. Oh, Brebes. Brebes, Ngapak. Oh, berarti blasteran lah ya. Blasteran, tapi sudah asli. Blasteran Ngapak. Ngapak. Ngapak itu apa sih artinya? Medok. Oh, medok. Bahasanya itu ngapak, medok sekali. Ngapak. Ini orang Ngapak. Oh iya, ini masjidnya. Ini dia Bang Satria lagi mengambil momen penting di area Masjid Al-Gumamah ya. Wow. Jadi perlu kita ketahui Bang Satria ini seorang traveler, YouTuber dari Inggris, asli orang Indonesia. Nah, ini kita berada di masjid satu lagi. Jadi di kawasan ini tidak hanya satu masjid Nabawi aja. Beberapa masjid ini masjid dari sahabat beliau, Masjid Al-Busiddiq. Ya. Benar, Bang? Iya. Masjid Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ya. Ini cute banget, you know.
Cute, kecil. Tapi batunya lumayan sebesar dan kuno juga saya rasa. Nih, saya nyentuh dari masjidnya. Wow. Jadi ini masih dipertahankan kayu zaman dahulunya. Oh, Ya. ini pasti zaman dahulunya ya kayunya ya. Di sini itu kayu itu Mahal kali, karena bukan batang mahal, kayu jarang. Kak. Di sini itu karena kurang hujan, Bang. Jadi kayu itu awet gitu. Awet kuat ya. Nggak Nggak lumutan berjamur, ya? nggak kropos gitu. Jadi berapa masjid di sini di Nah, kawasan ini ini? sahabat Nabi, masjidnya Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Kita bisa lihat Ayo cuman kita ke sana, Bang. menaranya. Menaranya aja. Ada di sana, Ayo kita lihat. muter lagi. Nggak apa-apa. Beliau kan terkenal. Kayak selalu. Tapi di sana juga ada masjid lagi. Ntar saya mau bawa ke sana. Ayo kita sana dulu, abis itu ke sana. Namanya Masjid Umar bin Khattab. Oh, sahabat Sahabat Nabi. lagi rumah beliau ada di sana. Oh iya. Jadi di sini cuman bisa shoot menaranya saja. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Ini Yang tadi kita merokok sebenarnya di situ. Oh ya? Ah. Nah itu masjid apa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abdul Thalib. Oke. Nah next kita kemana nih? Ke Masjid Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ah. Itu memang sahabat Nabi nomor 1 ya yang sering kita dengar waktu masih kecil. Well, sahabat-sahabat Nabi yang saya belajar diabadikan melalui masjid karena rumah beliau juga di sana. Ini juga jadi zaman dulu memang masjidnya ada di sini udah. Ini rumah beliau, Bang. Oh, rumahnya jadi masjid sekarang sama orang gitu atau gimana? Iya. Atau beliau yang bangun? Jadi disitulah rumah beliau tinggal dulunya, dibangun masjid. Nah, masjid itu diapit oleh hotel-hotel tinggi ini. Makanya jarang sekali jamaah umroh yang mengetahui tempat ini, masjid ini gitu. Jarang dikunjungi karena diapit oleh gedung-gedung seperti ini tinggi Nah, gitu. itu dia yang saya herankan, kok di sini ya tempat-tempat seperti itu Ayo, dibangun hotel-hotel terlalu dekat menurut saya. Benar nggak? Atau saya aja yang kritikus? Ya karena ini ya tempatnya strategis, Bang. Jadi untuk keperluan itu termasuk bisnis juga kan. Iya, maksud aku kok jadi nggak berasa apa namanya itu, sakralnya kurang, yang nggak? Kehistorikalannya itu nggak terlalu gitu. Iya, nggak Tentara mencolok ya. jadinya Iya, karena ketutup sama bangunan-bangunan modern. Di Mekah juga gitu kan? Malah pemerintahnya bangun 7 menara pas di depan Ka'bah. Nah pas ada apa namanya itu mobil motor mobil yang plip itu kedengaran kalau kita lagi ini kan sholat. Benar. Nah ini masjid dari sekarang saya berada di Masjid Umar bin Khattab. Jadi kalau menurut guide saya bahwa Umar bin Khattab ini beliau adalah sahabat Nabi yang ditakuti oleh manusia dan juga setan ya. Benar nggak? Nah, iblis juga takut loh karena saking beraninya beliau. Nah disinilah beliau tinggal dulu rumahnya, rumah beliau di sini. Tapi kalau sama Nabi gimana, Bang? Ini beliau ini ditakuti apa preman ini? Ya kan itu termasuk sahabat Nabi yang paling kuat. Yang paling kuat ya. Oh gitu. Jadi ya makanya ditakuti pada zamannya itu ya itu gitu. Ya di sini makanya rumah beliau dijadikan masjid ya. Ini masih terjaga keasliannya karena
bukan keasliannya sih, masih ada titik-titik Titik-titik AA aslinya seperti ya? kayu seperti ini nih. Seperti Ya ini. zaman sekarang kan orang bisa melihat dari umur bahannya. Ini mungkin ditemukan waktu dulu mungkin runtuh atau gimana, habis itu ditemukan lagi, dibangun balik lagi ya. Oh ini kayunya asli. Ini sayang sekali banyak coretan ini. Ya, Ada nama-nama siapa ini? Ya dipikir mereka bakal ini. Kembali lagi pengennya nama-namanya ditulis di sini, sayang sekali. Ini kayunya kan nggak rapuh, tetap kokoh ya bang. Karena di sini itu kan jarang hujan, jadi Lagi-lagi ya. nggak berjamur, nggak apa gitu. Ini batunya bisa jadi asli. Kita nggak tahu kan. Kita muter ke sini. Ada saintis itu bisa melihat apakah batu ini yang digunakan yang asli gitu. Jadi mereka bisa bangun lagi. Makanya itu saya itu kan kalau ada jamaah umroh sering datang, saya sering bawa orang-orang yang terdekat saya untuk ziarah ke masjid-masjid yang nggak dikunjungin oleh travel. Gitu. Iya, memang nggak ada orang sama sekali di sini. Karena ini dikelilingi oleh Gedung-gedung tinggi. hotel-hotel dan gedung-gedung. Jadi kesakralannya itu nggak iya nggak kuat jadinya ya bang ya. Nggak masuk ke peredaran jadinya. Ya, kita lihat bang. Sayang sekali ya, pembangunan di sini kayaknya bisnis jauh lebih penting kalau menurut saya. Ini cultural heritage. Ya kan? Karena tempat-tempat yang seperti ini tuh yang nggak dikunjungin, tidak ada keistimewaan seperti menjalankan ibadah apa gitu kan. Seperti bedanya dengan di Masjid Quba gitu kan. Ada dalil gitu yang menjelaskan keutamaan ibadah di sana gitu. Tapi bagaimanapun ini sejarahnya kuat. Kuat ya ya kan? Kita bicara tentang sahabat Nabi. You know. Itulah ya. Jadi seperti terbengkalai ya bang. Iya, dan nggak terlalu dirawat-rawat amat. Jadi sekarang ini jujur ya, saya melihat di sini tempat-tempat bersejarah itu, kalau abang ke daerah lain, misalnya ke Yunani, itu kan ada tempat-tempat yang bersejarah bagi mereka. Itu pure, tempatnya itu nggak boleh dibangun apapun di sekeliling. Jadi kita memang melihat tok itu kayak mencolok gitu bangunan bersejarahnya. Jadi kalau di sini semua ya. Apa yang kita lihat itu semua Iya, kayak dia aja, bangunan itu aja satu di tengah-tengah gitu. Kalau di Saudi Arabia saya lihat hampir setiap tempat yang sakral, yang bersejarah itu dikelilingi hotel sama bangunan. Saya ngerti mungkin karena orang terlalu jauh berjalan atau benar. Karena tapi kan banyak fasilitas lain, ya kan? Karena banyakan yang tempat bersejarah itu orang-orang pengennya yang dekat tempat penginapannya, seperti di Masjid Nabawi itu. Iya. Apalagi buat orang yang berkebutuhan khusus, yang jompo apa gitu, banyakan pengennya yang dekat gitu. Ya, sama sih sebenarnya, tapi kalau ada fasilitas lain misalnya kayak shuttle bus dari hotel menyediakan kan. Benar. Banyak sih solusinya kalau menurut saya ya, karena saya udah lihat banyak negara yang mempunyai kayak Borobudur sendiri. Itu kan cuma Borobudur aja di tengah kan. Bener, ya sayangnya banyak penjual gitu aja yang jelekin dikit. Itu aja sih, tapi kalau Borobudur bagus desainnya. Makanya saya tuh sering mikir ya, jujur, seandainya ini terjadi di Indonesia ya kan, ini pasti udah digusur atau saya harus meyakini Indonesia itu pintar kalau mendesain, bikin bagus gitu. Orang nggak ada bisa jadi ada ya gitu kan, tempat lokal wisata. Kalau sama kayak di negara Eropa juga kayak gitu, mereka pintar mendesainnya. Jadi ada tempat yang kayak gini nih. Ini nggak akan boleh kalau di Indonesia dibangun di sebelah, minimal kayak puluhan meter, harus jauh gitu ya kan. Tapi yang saya tahu kalau di Saudi Arabia ini sebenarnya tata kotanya bagus juga Pak.
tata kotanya itu kalau kita lihat dari Google Map itu jadi kayak rangkaian mesin elektronik gitu, apa sih namanya, IC-nya. Iya. Cuman ya itu kalau di tempat-tempat yang strategisnya itu ya secara desain kota bangunan semuanya bagus. Tapi yang saya sayangkan ini kecewanya sedikit seperti ini ya. Bukan ini aja, di Mekah juga kayak gitu. Di Mekah lihat kan tower tertinggi kan ketutup Ka'bahnya. Proyek itu ya. Ya kan proyek dikelilingnya, jembatan layang gitu kan, malah lebih tinggi dari Ka'bah gitu. Itu sih yang saya ingin di Arab Saudi ini. Karena Bang Satria ini kan banyak perbandingan dari negara-negara lain kan, mengunjungi negara-negara lain, jadi orangnya tahu perbedaan. Kritikus ya. Nggak, seperti saya bilang tadi kayak Borobudur. Itu bagus itu desainnya. Tempatnya, lokasinya, ada greennya ya kan. Jauh dari pemukiman. Ya kalau yang disable, yang jompo atau yang nggak bisa jalan, nah kalau nggak ada fasilitas ke sana ya nggak bisa ke sana. Benar. Jadi misalnya di sini ya, ini kalau hotel ini jauh dari Nabawi, kan ada pengunjung yang nggak bisa ke Nabawi misalnya, mereka harus sediaan shuttle, kalau nggak usah bangun hotel gitu. Fasilitasnya harus mereka lengkapi. Dengar tuh, pemerintah Arab Saudi gua lebih pintar dari seorang traveler, jadi banyak perbandingan, banyak studi banding. Memang benar di tempat-tempat negara manapun yang pernah saya kunjungi itu ya, memang mereka tempat-tempat sakral, tempat-tempat bersejarah mereka jauhin dari bangunan-bangunan publik gitu. Udah 8:30 guys, waktunya balik 8:30 pagi karena kita bangun jam 4 dan beliau ini kayaknya belum tidur. Istirahat dulu. Habis nanti kita kontakkan lagi dan ya, Marian, thank you so much. Seneng nggak? Oh, senang banget. Ini bonus ini. Dari traveling journey kita. So bagi kalian yang mau lihat channel Bang Rian gimana aktivitasnya di sekitar Medina dan Arab Saudi pada umumnya, mungkin kalian yang mau pergi umroh, yang pengen tahu, saya paling suka ini sesuatu hal yang saya tidak pelajari dari yang lain, orang yang lain nggak tahu, saya tahu gitu. Itu yang paling saya suka dengan travel saya, Bang Rian. Jadi kalau kita pergi satu tempat yang mungkin nggak banyak orang tahu, ini hubungi aja Bang Rian nih yang bagi umroh. Karena semua travel itu kan nggak bisa mencakup semua gitu. Ya, of course, kita harus mengerti juga. Cuma titik-titik yang paling pentingnya saja, namun yang kecil-kecil itu kan butuh jalur yang sama sebenarnya kalau kita jalan. Cuman beda kan, banyak titik-titik tertentu yang agak berseberangan jalan. Jadi cuman kebanyakan diambil yang penting-pentingnya saja. Ya. Pertama mungkin waktu juga, schedule juga. Seperti Bang Alman banyak yang nyuruh saya untuk collab sama hubungi Bang Alman. Saya udah hubungi lewat YouTube, lewat Instagram. Tapi namanya orang bisnis sibuk, kita harus mengerti. Kita harus positive thinking, you know. Karena saya sendiri yang baru belum nyampe 1 juta subscribers, kalau udah sibuknya itu ya sibuk banget. Karena saya nggak baca, you know. So begitulah guys. Jadi ini adalah hari keberuntungan saya ketemu dengan Bang Rian. So Bang Rian, thank you so much. Saya juga kan sebenarnya senang banget ketemu YouTuber lain gitu, apalagi ini idola saya yang saya subscribe dari dulu. Karena saya itu mengidolakan dari segi pembicaraan pakai bahasa Inggris juga kan, mancanegara bareng-bareng teman yang pakai bahasa Inggris walaupun dengan British style-nya gitu. Susah. Padang style saya. Padang style dan kalau saya nyebutnya Padanglis. Padanglis. Ya, Padang Inggris. Saya punya orang British saja pas waktu menghormatin saya pakai broken language, saya bilang, "Kok kamu kayak orang ini, orang Pakistan?" Lah kalau saya pakai British kamu nggak bakalan mengerti. Ya, itu benar. Benar. Jadi saya itu pernah dulu di daerah Eropa Timur, di Hungaria.
karena mereka nggak tahu proper English. Kalau saya bilang, what you like, what you think this cat, kayak gitu kan, mereka nggak ngerti. Jadi kita, I like the food. Jadi kita kelihatannya gugup. Jadi cuman orang ngerti. Jadi itu kadang benar. Butuh, kadang seorang itu butuh broken language gitu, seperti broken English gitu kan. That's right. Jadi nggak semua orang pengen yang perfect seperti British gitu kan. Makanya ada orang ngerti juga, biar dia mengimbangin omongan saya, dia juga pakai itu. Benar. Lah saya untuk belajar bahasa Inggris biar jangan hilang semua gitu. Of course. Nontonnya channel Bang Satria Satria sambil belajar gitu. So guys, thank you so much for watching guys, and hope everyone enjoy our video Bang. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.